Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Iqbal, NIM saya 0486603557. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat basis data atau database di MySQL yang diinstal servisnya dari XAMPP. Sebelumnya, eh, saya sudah menginstal XAMPP dan lupa untuk divideokan, tapi seharusnya tidak ada yang berbeda. Port juga masih default, tidak ada yang berubah. Jadi, di video ini saya akan langsung menjelaskan cara pembuatan database-nya. Dan juga saya sudah membuatkan catatan query-nya. Jadi nanti saya hanya perlu mengkopas saja. Namun saya juga akan menjelaskan dari masing-masing query-nya, tidak asal execute saja. Oke, yang pertama, sini ada IRD-nya. Ini IRD dari sebuah rumah sakit atau sebuah klinik. Dan di sini terdapat ada 6 entitas, 3 entitas utama dan 3 laginya nanti saya buatkan sebagai entitas relasi. Jadi ada 6 tabel nantinya. Dokter, pasien, administrator, pasien dokter, daftar, dan dokter admin. Oke, pertama-tama buka halaman dashboard PHP-MyAdmin-nya. Bisa diketikkan langsung localhost PHP-MyAdmin atau langsung klik tombol admin di sini. Lalu database, dikarenakan saya sudah membuat scriptnya, jadi saya akan lakukannya berdasar dengan execute script, tidak menggunakan GUI dari dashboard PHP-MyAdmin ini. Oke, yang pertama itu adalah membuat database dari si IRD ini, yaitu database rumah sakit. Oke, di sini saya buatkan query-nya yaitu create database hypnotaxis hospital DB. Di database ini seperti biasa, lalu hypnotaxis ini adalah syarat di mana apabila hospital DB sudah ada, maka jangan dibuat atau ditimpa database-nya. Oke, ya, coba execute. Oke, sudah berhasil. Di sini sudah muncul. Lalu klik hospital DB di sini. Lalu di sini sudah muncul bahwa kita sudah menggunakan database hospital DB ini. Lalu di hospital DB tidak perlu karena kan sudah, jadi kita sudah klik di sini. Oke, selanjutnya create table. Di sini ada, tadi ada 6 table ya. Akan dibuatkan 6 table berdasarkan dari 6 entitas yang ada. Lalu di sini tabel utamanya yaitu adalah dokter, pasien, dan administrator. Dokter. Lalu kolomnya itu ada 6, nama dokter, tanggal lahir, ID dokter, alamat dokter, dan waktu kerja dan juga spesialis. 3, 4, 7, selesai. Oke, jadi di sini create table dokter. Lalu kolom dokter itu atau atribut saya menggunakan varchar karena kan nanti ID-nya tidak akan angka saja, namun menggunakan teks dengan panjang maksimal 10. Dan dibuatkan juga primary key-nya. Jadi ID dokter ini sebagai primary key. Lalu nama dokter, saya di sini menggunakan varchar dengan maksimal 100 kata. Lalu dibuatkan juga not null. Lalu alamat dokter, di sini saya buatkan teks karena biasanya panjang-panjang alamat itu dan juga tidak di sini disebutkan formatnya juga bebas. Lalu selanjutnya nomor HP, ini saya buatkan juga varchar
Kenapa varchar? Karena hanya ini hanya sebagai teks saja ya, tidak perlu dibuatkan integer karena tidak akan dibuatkan juga penjumlahan dari nomor HP ini. Lalu tanggal lahir saya buatkan date, spesialis saya buatkan varchar juga, dan waktu kerja di sini dibuatkan juga varchar. Kenapa tidak menggunakan date ataupun timestamp? Karena nah, saya pikir ini waktu kerjanya hanya dituliskan berapa jam, misalkan dari pagi sampai siang dituliskan 9 sampai 5 misalkan. Jadi dibuatkan varchar. Namun beda kasusnya nanti jika dimana waktu kerjanya itu dimulai dari start kerja sampai end kerja. Nanti bisa saya buatkan juga sebagai date gitu ya, agar mudah nanti di penjumlahan atau pengurangan waktunya. Lalu di tabel pasien sama, ada primary key, nama pasien juga tidak boleh nol, alamat, juga teks, dan jenis kelamin saya buatkan enumerate, tuh hanya bisa diisi oleh huruf L sebagai laki-laki dan P untuk perempuan. Mengapa hanya dua? Karena agar ada standarnya gitu. Karena di sini tidak disebutkan juga aturan masing-masing atribut harus apa. Lalu selanjutnya ada administrator, sama juga ada primary key, nama admin, nama tidak boleh nol, dan juga waktu jaganya sama seperti waktu kerja. Oke, entitas utama sudah. Lalu ini adalah tabel relasinya. Pasien dokter yang menghubungkan dokter dengan pasien, daftar yang menghubungkan administrator dengan pasien, dokter admin yang menghubungkan dokter dengan administrator. Sini sama juga seperti sebelumnya. Yang berbeda yaitu hanya di adanya foreign key. Tuliskan atributnya sama seperti atribut dalam tabel utamanya, dan juga dituliskan juga query foreign key-nya agar nanti di tabelnya itu langsung tersambung secara otomatis ya relasinya, tidak perlu disambungkan lagi. Bawahnya juga sama, ada daftar, tuliskan juga ID-ID-nya, juga dokter admin. Oke, pertama saya akan execute-kan dulu tabel utamanya. Oke, 3 tabel berhasil dibuat. Nah, ini sudah terbuat ya. Ada 3, administrator, pasien, dan juga dokter. Dan di sini belum ada relasi ke masing-masing tabel. Nah, sekarang execute-kan juga tabel yang relasinya. Berhasil. Lalu di sini sudah terhubung masing-masing relasi setiap tabel. Oke. Oke, misalkan saya ingin menghapus relasi dari tabel daftar. Di tabel daftar ini saya menghapus atau pasien saja. Nah, ini saya akan menghapus foreign key di ID pasien. Jadi tinggal diklik saja ini ujungnya. Tinggal klik delete relationship. Sudah terhapus. Dan misalkan ingin menambahkannya lagi, tinggal klik relationship. Reference key-nya sebagai primary key dari pasien ke foreign key di sini. Misalkan bagaimana jika salah satunya dihapus? Karena tadi di sini tidak disebutkan.
dikosongkan saja. Oke, sudah lengkap ya relasinya. Oke, lanjut. Berarti kita di sini akan memasukkan data-datanya, mulai dari dokter, pasien, dan administrator yang tabel utamanya terlebih dahulu. Sini pastikan datanya sudah sesuai ya, berdasarkan dengan atribut tadi. Jangan misalkan varchar tidak menggunakan tanda petik, yang berarti jika tidak ada tanda petik berarti itu sebuah angka ya. Biasanya dari integer. Oke, tidak ada yang aneh juga di sini. Jadi kita langsung eksekusikan saja. Oke, sudah, berarti masukkan datanya. Oke, lalu kita lihat di dokter. Nah, sudah ada ya, nama dokternya Dr. Budi Santoso. Alamat sudah ada, nomor HP juga, dan lain-lainnya. Lalu bagaimana misalkan kita ingin menampilkan semuanya dalam satu query? Kita bisa menggunakan select, misalkan atau bintang. Paling dasar saja select bintang dari tabel dokter, akan muncul semua datanya. From nah, muncul ya. Oke, sekarang kita tambahkan data di relasinya dan pastikan ini harus sama ya, sesuai apa namanya, data dari tabel utamanya. Dan seharusnya ini dibuat, jika nanti dibuatkan sebuah aplikasi, jangan sampai ada kesalahan data yang beda. Nah, nantinya akan susah jika sudah ada ribuan data. Oke, sini tambahkan. Oke, sudah ditambah. Berarti kita cek masing-masing ya. Select bintang from administrator, daftar, administrator ada, daftar, ini tiga dulu saja. Ini masing-masing sudah ada ya. Oke, selanjutnya verifikasi dan testing data. Tadi kita sudah cek ya, select bintang ini. Lalu di sini bagaimana cara melihat list atau daftar pasien berdasarkan jenis kelamin. Di sini itu menggunakan select jenis kelaminnya. Lalu misalkan sini juga count bintang, berarti bintang semuanya. From tabel pasien, group by jenis kelamin. Nah, ini P1.
karena datanya itu hanya ada satu. Lalu misalkan saya tambahkan lagi ya di sini datanya. Di sini saya ada dummy datanya untuk mengisi untuk testing. Tadi yang satu ini sudah dihapus. Oke, sudah. Sekarang cek lagi pasien. Oke, ada ya. Kita jalankan lagi ini daftar pasien. Nah, dia muncul ya. Laki-lakinya ada 2, perempuannya ada 3. Oke, lalu selanjutnya cara untuk menghitung jumlah pasien per dokter. Lalu sini bisa digunakan query ini ya. Jadi select placeholder dari tabel D. Select nama dokter, spesialis, dan juga count, dihitung ada berapa banyak ID pasien pada tabel pasien dokter. Lalu di sini digunakan lab join. Di sini sesuaikan juga ID-nya. Jadi berhubung namanya sama, jadi tinggal ubah placeholder-nya saja. Group by, diatur tata urutannya. Kalau di order by, ascending descending-nya. Nah ini, karena kita tadi baru menambahkan yang pertama saja yang nah ini, yang pasien Ratnaningsih ini dengan Dr. Budi Santoso. Lalu kita coba tambahkan lagi tabel data-data yang lain. Sekarang yang relasinya. Ini harus dihapus dulu record yang pertama karena tadi sudah didaftarkan yang pertama. Sudah sukses. Sekarang kita ulangi lagi. Masing-masing sudah ada satu ya. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Mohon maaf juga tadi di pause karena ada beberapa gangguan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.